Mustafat tuhuri hum amanul ardi fatagri. Siapa ahlul bait? Hah? Aman syubbihu bil anjumiz zuhuri. Siapa itu? An-nujumu amanun li ahli sama wal baiti amanun li ahli. Siapa? Setelah meninggalnya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, ahlul bait tidak ada. Itu harus dipahami, jangan membuat sesat di Indonesia antum ini. Indonesia ini jadi aman, jadi merdeka, jadi makmur itu karena kenapa? Karena ala tariqatil habaib. Kalau kamu diajari benci sama habaib, insya Allah kiai mau siapa? Ketua organisasi apa? Nggak usah diikuti. Wallahi kalau mau akan batah diku, celaka inti kata Nabi. Yang ngaku-ngaku durian Nabi ini bukan Nabi, tidak maksum itu. Santina aja ada akunya. Ini masalah ini ke bangsa Indonesia ini. Tolong teman-teman bangsa, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Ini kita ini bangsa Indonesia asli. Coba kalau mengaku durian Nabi, tolong tes DNA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 9, sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Makin menarik saja isu masalah habaib atau suriat Nabi, di mana banyak yang kemudian angkat bicara sesuai dengan keilmuan yang mereka miliki. Ini tentu merespon berbagai viralnya pemberitaan terkait dengan habaib, dan banyak yang kemudian habaib membuat statement-statement yang itu juga kadang kita susah untuk kemudian mencerna, karena ketika ada orang yang mencoba untuk kemudian hanya mempertanyakan dalam bentuk kajian ilmiah, mencoba mempertanyakan nasab para habaib, itu malah dianggap bahwa ini kemudian mengajarkan kebencian kepada habaib. Ya, ini kan terlalu reaktif dalam menyikapinya. Ketika ada seorang oknum habaib yang kemudian membuat perilaku-perilaku yang menurut kita itu tidak lazim, bertentangan dengan prinsip-prinsip yang selama ini diajarkan oleh para kiai, ya para ulama, lalu kemudian dikritik, itu dianggap bahwa itu mengajarkan ya agar kita menjauhi habaib. Nah, ini kan hal yang menurut kita sangat tidak rasional, sangat tidak kontekstual. Nah, ada sebuah ulasan ya, sebuah nasihat dari seorang kiai kampung yang lagi-lagi sepertinya ini ya geram dengan perilaku oknum-oknum yang mengaku suriat Nabi, tetapi itu dianggapnya tidak sesuai dengan apa yang selama ini diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya dia pun memberikan sebuah kajian tentang zuriat Nabi, tentang ahlul bait, dan menurut saya ini penting untuk kemudian kita edukasikan, penting untuk kita teruskan kepada umat biar mereka paham. Sebagaimana kita sering lihat bahwa memang sejak bergulirnya isu habaib ini ya terjadi sebuah adu argumentasi ya di jagat media sosial. Dan tentu kita sebagai umat Islam penting untuk memberikan edukasi ya kepada umat agar mereka bisa tercerahkan dan tidak salah dalam mengikuti siapa sih sebenarnya teladan yang harus kita ikuti dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Siapa ulama yang bisa menjadi penyejuk, penenang dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, inilah pentingnya kita meneruskan pendapat-pendapat para ulama, para kiai yang mengedukasi publik. Nah, untuk ini kita coba simak bagaimana ulasan dari seorang kiai kampung ini. Mari kita simak sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku semua sebangsa dan setanah air. Ini ada Habib yang tidak tahu ngaji ini. Bisa dilihat ini di Ustaz ini. Tidak tahu ngaji, bodoh ini. Hanya sorbannya saja yang besar ini. Mengatakan ahlul bait macam-macam. Kiai juga dikatakan kerucuk-kerucuk ini. Yang kerucuk itu antum nggak tahu ngaji, nggak tahu kitab, bodoh antum itu. Ahlul bait ini tidak ada sudah. Ahlul bait itu terakhir setelah meninggalnya Sayyidina Husain. Coba lihat di kitab Imam At-Tabrani, itu ada kitab Al-Mu'jamul Kabir karangan Imam At-Tabrani. Kemudian di kitabnya Sunan At-Tirmidzi itu halaman 64 ada semua di situ tuh. Ya, ada semua. Jadi ahlul bait itu ketika turun ayat wala as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba, ini
yang Nabi ditanyakan, "Faman qarabatuka ya Rasul?" Siapa saja ahlul baitnya jenengan ya Rasul? Qala, menjawab Nabi, "Aliun wa Fatimatu wa banahuma." Jelas hadisnya ini. Aliun wa Fatimatu wa banahuma. Ali, Sayyidah Fatimah dan putranya Hasan dan Husain. Nah, setelah meninggalnya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, ahlul bait tidak ada. Itu harus dipahami, jangan membuat sesat di Indonesia antum ini. Membuat sesat di Indonesia, pulang ke sana. Di Saudi itu, di Arab itu udah ada istilah Habib. Tidak ada. Yang ada itu di Indonesia. Karena orang Indonesia itu yang makan Habib itu. Kita harus kembali ke agama. Kita kembali ke agama. Ya, karena agama itu ilmu. Yang jelas di hadisnya itu ulama, al-ulama warasatul anbiya. Jelas hadis ini. Ulama pewaris Nabi. Ya kalau Habib, orang-orang Arab itu alim seperti Gus Baha, hafal Quran, hadisnya sekian ribu hadis, kalau perlu sekian juta hadis, nah itu ulama. Nah begitu juga walaupun bukan Habib, bukan turunan Arab, itu kalau hafal Quran alim seperti Gus Baha, itu ulama. Nah ini yang dijamin dengan di Quran, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Perhatikan ini, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Hanya saja, ini ada innama ini, hanya saja yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya Allah itu ulama. Tidak ada jaminan durian Nabi itu masuk surga. Ingat, bukan Nabi. Yang ngaku-ngaku durian Nabi ini bukan Nabi. Tidak maksum itu. Santrinya aja ada punya kok. Ini masalah ini ke bangsa Indonesia ini. Tolong teman-teman bangsa, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Ini kita ini bangsa Indonesia asli. Coba kalau mengaku durian Nabi, tolong tes DNA. Ya, tolong dites DNA. Apa itu ada gen Yahudi? Apa ada gen siapa itu? Kalau duriyah Nabi itu alim, berakhlakul karimah. Ini musyarri nanti ini. Ya, musyarri ini. Udah mancung hidungnya, udah Habib. Tidak ada. Innamal habaibuna. Al-habaibuna warasatul anbiya ada. Habib itu tidak ada istilah di agama. Di Al-Quran tidak ada. Di hadis tidak ada. Yang ada hanya di Indonesia, Habib. Antum itu bukan orang sini. Ngaji dulu, yang alim dulu. Ya. Ayo kalau mau debat sama saya, ayo. Tidak apa-apa. Wah ini ahlul bait. Ahlul bait mana? Ahlul bait itu tidak ada setelah Sayyidina Husain itu. Coba dilihat di kitab At-Tirmidzi, kitabnya Imam At-Tabrani. Waduh ini bahaya, ini doktrin-doktrin ini. Makanya yang ngaji ya, terutama anak bangsa Indonesia ini yang pribumi ini, yang ngaji anak-anaknya biar tahu ini masalah ini nanti ini. Ini bisa membuat kafir, membuat murtad nanti ini. Kalau tidak kembali kepada agama dan hadis. Hanya tolong teman-teman yang di NU, teman-teman yang di Muhammadiyah, ulama-ulama kita ini, jangan diam ini. Jangan diam. Ayo bangkit, jawab mereka itu. Kalau perlu debat dia di tengah lapangan sana. Ayo debat dengan mereka-mereka yang menyatakan duriyah Nabi. Ya, dari mana? Sudah 1444 tahun. Dari mana silsilahnya itu? Kalau perlu dites, bukan hanya perlu, wajib dites DNA-nya. Itu apa itu? Ada apa? Di situ ada persentasenya kepada Nabi. Tes DNA, jangan hanya ngomong ngebrak-abrik ke sana ke sini. Bahar semet itu lagi itu. Kayaknya kedatangan Nabi, tola al-badru alaina. Apa ini? Ini bahaya, ini menyesatkan ini kepada masyarakat, terutama masyarakat Islam itu. Terutama teman-teman kita, saudara-saudara kita yang
yang Islam. Ayo kembali ke agama, kembali ke kitab, kembali ke sanad. Kita punya mujtahid, kita punya qaulul ulama, kita punya kitab banyak kita. Jangan kembali kepada pikiran saja, tak boleh. Ya mungkin itu ini sebagai referensi kepada saudara-saudara semua. Kembalilah ke kitab, kembalilah ke hadis, kembalilah ke Al-Quran. Ahlul Bait itu sudah tidak ada setelah terbunuhnya Sayyidina Husain alaihissalam. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.